Ya, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Amin Aziz, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Majapahit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak M. Sarif Kholili MPDI selaku pengampu mata kuliah Himatul Tasri. Video kali ini saya akan menjawab soal UTS dengan soal: jelaskan apa saja prinsip-prinsip dasar penetapan hukum syariah dalam Islam. Yang pertama, prinsip tauhid. Prinsip tauhid adalah prinsip yang menghimpun seluruh manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti dari prinsip tauhid adalah penyerahan diri kepada kehendak ilahi secara bulat, baik menyangkut ibadah atau muamalah, dalam menciptakan pola kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lebih lanjut, tauhid menjadi aktivitas dasar seluruh konsep dalam hukum Islam. Lebih lanjut lagi, konsep tauhid berisikan kepasrahan manusia kepada Tuhan, yang mana jika ditinjau dari perspektif yang lebih luas, tauhid merefleksikan adanya kesatuan, baik itu kesatuan kemanusiaan, kesatuan penciptaan, kesatuan tuntunan hidup, dan kesatuan tujuan hidup. Jika dikaitkan dengan hukum Islam, pelaksanaan prinsip tauhid adalah ibadah. Yang kedua yaitu prinsip keadilan. Keadilan adalah salah satu nilai universal yang dijunjung tinggi dan ditekankan dalam Al-Quran. Prinsip keadilan dalam hukum Islam menempatkan manusia pada kedudukan yang wajar, baik sebagai individu maupun sebagai suatu masyarakat. Makna wajar maksudnya manusia dan sesamanya bukanlah titik sentral, melainkan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu prinsip amar ma'ruf nahi munkar. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar merupakan gabungan dari amar ma'ruf dan nahi munkar. Sederhananya, amar ma'ruf berfungsi sebagai social engineering dan nahi munkar berfungsi sebagai social control. Prinsip amar ma'ruf nahi munkar dapat dilihat dari Al-Khams atau penggolongan 5 kualifikasi, yakni wajib, haram, sunnah, makruh, dan mubah. Kehadiran prinsip ini sangat berperan dalam kehidupan beragama, bermasyarakat, dan bernegara. Pasalnya, baik buruknya segala aspek bergantung pada kehadiran prinsip tersebut. Yang keempat, prinsip kemerdekaan atau kebebasan. Dalam Islam, manusia dilahirkan merdeka. Terkait ini, tidak seorang pun, negara sekalipun, berhak mencabut kemerdekaan seseorang. Setiap manusia atau individu berhak menggunakan kemerdekaannya sepanjang tetap berada dalam kerangka hukum Islam dan dapat dipertanggungjawabkan. Penting untuk diingat bahwa kebebasan manusia tidak dapat terlepas dari kodok dan qadar serta didasarkan atas nilai-nilai tauhid. Lebih lanjut, kebebasan yang bertanggung jawab dalam konteks hukum Islam adalah kebebasan hati nurani. 5. Prinsip persamaan atau equality. Hukum Islam menempatkan manusia pada posisi yang sama dalam bidang hukum. Misalnya, hukum Islam memperlakukan dan memberikan jaminan hukum yang sama terhadap semua orang. Nah, prinsip persamaan dalam Islam ini menghapuskan pandangan rasialisme. Semua sama terlepas dari ras, jenis kelamin, bahkan kedudukannya. 6. Prinsip tolong-menolong. Prinsip tolong-menolong sangatlah penting dalam hukum Islam. Pasalnya, ada 2 kepentingan yang dilakukan dalam tolong-menolong, yakni kepentingan manusia dan Tuhan. Dalam hukum Islam, tolong-menolong dapat diterapkan dalam bentuk bahu-membahu, merumuskan dan menggali hukum Islam, baik dalam hal individu, lembaga, atau negara. 7. Prinsip toleransi. Hukum Islam mengharuskan manusia untuk hidup rukun dan damai. Adapun toleransi yang dikehendaki dalam Islam adalah toleransi yang menjamin hak dan tidak merugikan hak orang lain dan agama Islam. Pertanyaan kedua yaitu, jelaskan juga apa hikmah dan manfaat penetapan prinsip tersebut bagi umat Islam. Nah, manfaat dan hikmah dari penetapan prinsip-prinsip dasar tersebut bagi umat Islam adalah: 1. Kehidupan yang teratur. Penetapan hukum syariah berdasarkan prinsip-prinsip ini membantu menciptakan sistem hukum yang jelas dan teratur. Ini membantu masyarakat dalam menjalani kehidupan yang teratur, aman, dan damai. Yang kedua, penghargaan terhadap keadilan.
Dengan menerapkan prinsip keadilan, hukum syariah membantu memastikan bahwa semua individu diperlakukan secara adil di hadapan hukum. Ini menciptakan rasa keadilan dan kepercayaan dalam masyarakat. Yang ketiga, pembangunan karakter. Prinsip-prinsip seperti taubat dan kemanusiaan membantu membangun karakter yang baik dan moral yang kuat dalam masyarakat Islam. Ini menciptakan individu yang lebih bertanggung jawab dan peduli terhadap sesama. Yang keempat, memelihara kesejahteraan masyarakat. Dengan mempertimbangkan hukum-hukum syariah yang bertujuan untuk memelihara kesejahteraan dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan, ini menciptakan kondisi di mana kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dan kehidupan berjalan secara harmonis. Dengan demikian, penetapan prinsip-prinsip dasar dalam hukum syariah tidak hanya memberikan kerangka kerja untuk menjalani kehidupan yang islami, tetapi juga memberikan manfaat yang nyata bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan mereka sehari-hari. Sekian materi ataupun jawaban yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.